أشهد أن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Terkadang kita semuanya bertanya-tanya kenapa kita harus sering menuju ke masjid ini. Bahkan 5 kali dalam sehari kita perlu menuju masjid ataupun di rumah kita masing-masing terkadang untuk menunaikan sholat sebagaimana kewajiban kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan sesungguhnya tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah jamaah Allah, kenapa kita semuanya perlu menuju masjid adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, bila kita menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Alhamdulillah, hari ini ada hamba Allah yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ada hamba yang sedang sibuk-sibuknya bekerja di ladang, di office, di sekolah. Dia tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ada hamba yang sedang sibuk-sibuknya mungkin di rumah. Dia tetap bersyukur dan menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Allah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, kalau engkau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah mengingat Allah, wa dzarul bai', tinggalkan transaksi, tinggalkan urusan duniawi kita, tinggalkan urusan kita semuanya. Ada hamba yang sedang sibuk-sibuknya saat ini, dia tetap bersyukur dan memenuhi panggilannya untuk salat Jumat hari ini di Masjid Jannatul Naim Litam. Itu merupakan bentuk kita termasuk orang yang pandai-pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersyukur dengan perbuatan kita mengikuti perintah, menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah yang kedua, senantiasa kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini mendapatkan syafaatul uzma, yakni syafaat yang besar yang tak dapat diberikan kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimahullah, kemudian khatib juga akan senantiasa berpesan kepada jamaah dalam mukadimah, ittaqullah haqqa tuqatih. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Dan dalam kesempatan yang singkat ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang usia. Khatib akan menyampaikan khutbah tentang usia kita masing-masing, yakni usia kronologis dan juga usia biologis. Sejatinya kita semuanya memiliki dua usia tersebut. Jamaah Allah, bahwa
pernah kita tahu orang yang penampilannya seperti usia 50 tahun tetapi fisiknya ternyata sudah 60 tahun. Ia nampak awet muda secara kasat mata. Ada pula yang sebaliknya, usianya telah 60 tapi mungkin telah nampak seperti 70 ataupun 80 tahun, tampak tua. Jamaah rahmatullah, Dr. Budi Weko dalam sebuah media cetak baru-baru ini meluncurkan penemuan aplikasi di sebuah smartphone, yakni membantu orang mengetahui usia biologisnya tanpa membuka catatan nomogram yang ribet. Sebelumnya perlu khatib sampaikan bahwa kita telah mengenal bahwa usia kronologis adalah usia kita terhitung saat kita terlahir atau saat kita mulai hidup di dunia ini, atau juga yang tertulis di KTP kita masing-masing. Bila mana kita di KTP tertera terlahir tahun 1990, maka saat ini usia kronologisnya adalah 36 tahun. Sedangkan jamaah rahmatullah, usia biologis adalah usia sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi usia sel-sel yang menyusun tubuh kita itu adalah usia biologis. Yang pertama, usia kronologis adalah usia kita yang ada di KTP sejak kita lahir sampai saat ini, dan usia biologis adalah usia sel-sel yang menyusun tubuh kita masing-masing. Jamaah rahmatullah, untuk usia kronologis tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memperlambat usia kronologisnya. Hari Kamis kemarin pukul 12 tidak bisa terulang lagi karena usia kita sudah bertambah 1 hari. Hari Kamis menuju hari Jumat. Banyak cara dilakukan manusia untuk memperlambat usia kronologis, akan tetapi pasti akan gagal. Usia kita setiap tahun pasti terus bertambah dan bertambah. Itulah usia kronologis. Tetapi jamaah rahmatullah, pada urusan usia biologis atau usia fisik kita, itu dapat kita perlambat, dapat kita cegah, dan Allah memberikan celah kepada kita sebagai makhluknya untuk bisa memperlambat usia biologisnya, usia sel-sel dalam tubuh kita. Kalau kita lihat ilmu kedokteran akan menganjurkan seseorang mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga yang teratur, gaya hidup yang sehat. Kemudian untuk solusi dari ilmu agama memberikan anjuran supaya melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang menenangkan hatinya. Sehingga jamaah rahmatullah, bila usia kronologis dan usia biologis itu disatukan, maka melahirkan manusia-manusia yang produktif, yang nampak sehat jasmani dan rohaninya, sehingga diharapkan mampu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi istrinya, dan masyarakat di sekitarnya. Jamaah rahmatullah, di sini khatib dalam beberapa menit akan menyampaikan beberapa tips bagaimana kita memperlambat usia biologis kita. Yang pertama tadi, kita tidak mungkin bisa memperlambat usia kronologis kita, karena yang sekarang usia 50 tahun tidak mungkin kita bisa mengembalikan menjadi 49 tahun. Yang sekarang 20 tahun tidak mungkin kembali menjadi 10 tahun. Namun usia biologis atau usia sel-sel kita ada kesempatan untuk bisa membuatnya lebih mudah. Pertama, jamaah rahmatullah, solusinya adalah membaca Al-Quran. Solusi dari agama kita, apa mungkin membaca Al-Quran bisa membuat manusia awet muda? Apa mungkin membaca Al-Quran membuat usia biologis kita tidak cepat tua? Kita bisa membuktikannya sendiri. Salah satunya adalah mengapa Al-Quran dalam Al-Quran itu menjadikan awet muda. Di dalam susunan huruf Al-Quran atau huruf hijaiyah terdapat 27 plus 1 huruf, di mana 21 diantaranya cara membacanya harus tersenyum. A, ba, ta, tha, mulutnya terbuka dan seterusnya. Dan hanya beberapa huruf yang cara membacanya memang mukanya harus cemberut, bo, dan seterusnya.
Jamaah rahmatullah, tersenyum menggunakan 17 otot wajah, sedangkan cemberut menggunakan 43 otot wajah. Sehingga bila kita terlalu banyak cemberut, maka otomatis kita usia biologisnya cepat tua. Itulah solusi yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selain itu, alasan lainnya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Salah satunya kita dengan melaksanakan membaca Al-Quran. Yang kedua, jamaah rahimahumullah, adalah menahan amarah atau menahan marah kita. Di bangku sekolah, barangkali kalau kita dahulu sekolah atau hari ini adik-adik yang sekolah di CLC Litang, barangkali anak-anak kita atau cucu kita pernah kita dengar diajari oleh gurunya tentang hadis yang sangat familiar, yaitu Rasul bersabda, la taghdab walakal jannah, janganlah marah untukmu surga. Hadis Rasul tersebut tidak hanya berlaku untuk anak SD atau SMP, tetapi tentu untuk kita semuanya sebagai umat daripada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah jamaah rahmatullah, dalam solusi dalam agama kita bagaimana supaya memperlambat daripada usia biologis kita, yaitu yang sebentar lagi akan menyambut kita dan bahkan anak-anak CLC Litang telah hafal daripada anjuran untuk melaksanakan, yaitu puasa. Tentu bagi kita sebagai agama Islam, rukun Islam salah satunya yang nomor 4 atau 3 adalah melaksanakan puasa. Kewajiban kita untuk berpuasa yaitu di bulan Ramadan. Anak-anak semuanya menghafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hal tersebut adalah kita semuanya dipanggil sebagai seorang muslim untuk diwajibkan berpuasa sebagaimana umat terdahulu diwajibkan untuk juga berpuasa agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Inilah solusinya, yaitu kita dianjurkan untuk puasa minimal dalam 1 tahun kita melaksanakannya 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yang bisa jadi 13 atau 12 hari lagi akan menemui kita semuanya. Dan tentu kita terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, dan berharap Ramadan bisa disampaikan, kita bisa disampaikan bulan Ramadan. Tentu marilah kita terus berdoa supaya disampaikan pada bulan mulia tersebut. Karena sebelum meninggal, bapak kami kemarin meninggal pada bulan Desember. Ketika sakitnya beliau bertanya, apakah bisa saya sampai pada bulan Ramadan? Ternyata orang-orang yang kita kasihi ternyata belum disampaikan pada bulan Ramadan. Dan kita yang masih memiliki kesempatan, tetaplah kita berusaha untuk berdoa agar disampaikan, karena dengan berpuasa adalah solusi yang ketiga untuk bisa memperlambat usia biologis kita. Dalam hadis disampaikan, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Karena dengan berpuasa memberikan istirahat pada organ pencernaan kita. Kalau kita tidak berpuasa, coba kita sadar sendiri, pasti akan makan terus. Karena itulah sifat dasar manusia yang terus diperturutkan hawa nafsunya. Dengan berpuasa, lambung kita, usus kita akan beristirahat dan akan meremajakan sel-sel tubuh yang mulai menua, juga dalam hal mengendalikan emosi dan berpengaruh positif terhadap jantung kita, saraf kita, peredaran kita, sehingga penyakit-penyakit akan sulit untuk menghampiri kita. Yang terakhir jemaah Allah, mari kita coba bayangkan uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni Rasulullah SAW. Usia berakakah Rasul ataupun para sahabat saat itu berperang? Bayangkan ketika beliau memakai baju besinya, membawa pedang yang cukup berat, dengan gagah berani maju memimpin perang. Secara sederhana bisa kita tebak, beliau dengan usianya tersebut tentu usia biologisnya
lebih muda daripada usia kronologisnya, karena beliau rajin mengaji, rajin berpuasa, tidak mudah marah dan senantiasa tersenyum, tak pernah melewatkan sholat malam, tak pernah melewatkan sholat-sholatnya, dan ikhtiar yang lainnya termasuk contoh-contoh bagaimana pola hidup Rasulullah SAW. Fisik Rasul boleh saat itu berusia 40 atau 50 tahun, tetapi kalau melihat cara-cara hidupnya, bisa jadi fisik Rasulullah saat itu usia biologisnya adalah 25 tahun yang senantiasa energi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa meniru pola hidup Rasul dengan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh daripada tips memperpanjang usia biologis kita. Yang disampaikan adalah 3 hal, yakni membaca Al-Quran, menahan amarah, dan juga berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.